Assalamualaikum. Welcome back to this channel with me, Tira. Okay, today we are going to talk about the basic material in English. Mungkin guru bahasa Inggris kalian sering berbicara tentang verb. Nah, sedangkan kalian sebagai peserta didik atau siswa itu tidak mengerti apa itu verb. Pasti kamu akan mengalami masalah ketika kamu udah belajar materi yang lebih tinggi jika kamu tidak mengerti yang dasarnya. Contohnya saja mungkin guru kamu atau tutor kamu di sekolah atau di tempat kamu les atau dimanapun itu yang mengajarkan tentang contoh saja materi simple past tense misalnya. Past tense kamu harus menggunakan verb 2 untuk kalimat positif. Nah, kamu harus menggunakan verb 2 ya, jangan verb 1. Aduh ya Allah, itu apaan verb 2 ya Allah apa? Yang verb itu aja kamu nggak tahu, adjective apa, adverb apa, pronoun apa gitu. Jadi harus ngerti dulu masing-masing poinnya itu apa gitu sebelum kamu belajar lebih dalam. Karena kalau kamu mempelajari materi yang lebih tinggi, sedangkan dasar yang kamu nggak ngerti, itu akan berantakan, itu akan nggak nyambung gitu. Itulah yang membuat kamu gagal paham dalam pelajaran bahasa Inggris sebenarnya. Nah, kenapa? Misalnya ya seperti yang saya bilang tadi, guru kamu bilang jangan pakai to be ya, itu kata kerja loh, kata kerja nggak boleh pakai to be. Wah, itu harus pakai to be tuh karena itu adjective. kamu nggak tahu cara bedakannya. Maka dari itu kamu harus tahu dulu apa sih dasar-dasar dalam pelajaran bahasa Inggris ini atau yang disebut dengan part of speech. Jadi ada 8 kelas kata dalam bahasa Inggris. Nah, itu singkatannya kalau saya pakai singkatannya adalah PANCIVAP. Pronoun itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggantikan sebuah benda, orang, ataupun tempat. Biasanya kamu mungkin udah sering dengar dari guru kamu ada I, you, they, we, she, he, it. Banyak sekali contoh pronouns ini. Contohnya pronouns dalam kalimat. Nah, mungkin kalimat ini. Sekali kalau ini adalah pronoun. Pronoun fungsinya adalah untuk menggantikan nama orang, tempat, ataupun binatang, atau benda, atau lain sebagainya. Kelas kata yang kedua yaitu adjective. Nah, adjective apa sih adjective? Adjective adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun atau pronouns. Nah, jadi bisa menjelaskan orang, bisa menjelaskan tempat, bisa menjelaskan benda. Kita contohkan buku. Nah, buku putih. Buku berwarna putih. Nah, kita menjelaskan kalau buku itu berwarna putih. Nah, putih itu berarti adalah adjective. Kata selanjutnya yaitu tentang noun. Noun adalah kata yang menamai suatu benda. Ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Contoh yang bisa dilihat yaitu chair, table, eraser, ruler, ataupun whiteboard. Nah, yang selanjutnya yang tidak bisa dilihat contohnya adalah air, udara, ataupun happiness. Nah, itu yang disebut dengan noun. Conjunction adalah kelas kata yang menghubungkan antar kata, klausa, ataupun frasa. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini adalah contoh dari conjunctions. Nah, jadi contoh di dalam kalimatnya bisa kalian lihat di sini. Nah, inilah yang disebut dengan conjunctions atau kata hubung. Nah, yang selanjutnya itu interjections. What is interjections? Interjection adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan emosi, baik itu kagum ataupun sakit ataupun apa ya, pokoknya mengungkapkan emosi. Nah, contohnya oh, sorry, excellent, wonderful. Nah, contoh di dalam kalimat seperti ini. Yang selanjutnya yaitu verb. What is verb? Nah, ini nih yang sering kali dibaca oleh guru-guru bahasa Inggris biasanya. kan kata kerja itu adalah kata yang dapat berupa kegiatan gitu. Jadi bisa aja kamu tanyakan, kamu lagi ngapain? Makan, berarti makan adalah kata kerja. Kamu lagi ngapain? Minum, berarti minum adalah kata kerja. Kegiatan kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Rajin. Nggak nyambung kan? Jadi rajin bukanlah kata kerja atau bukanlah verb.
gitu. Jadi biasanya kata kerja buat cepat paham nih, buat kamu biar cepat paham, kata kerja biasanya ada juga yang ditambah imbuhan me atau ber ya, me atau ber, membaca, menulis, merangkai, menyimpulkan, mendiskusikan, berlari, berjalan, itu adalah kata kerja. Nah, jadi itu yang disebut dengan kata kerja, biasanya berupa kegiatan. Next time mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang bagian-bagian dari verb atau bagian-bagian dari masing-masing kelas kata ini. Di video kali ini sebenarnya saya cuman menjelaskan secara umum biar kalian cepat mengerti tentang apa yang disebut dengan verb, apa yang disebut dengan pronoun, adverb, adjective, noun, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja atau verb atau menjelaskan adjective atau kata sifat. Jadi contoh adverb seperti ini. Nah, sebenarnya bagian dari adverb ini banyak ya, banyak dan perlu penjelasan panjang juga untuk mengetahui masing-masing atau contoh-contoh dari adverb ini. Tentang adverb dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan kata keterangan. Nah, kata keterangan. Jadi keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan yang lainnya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan adverb of time, kemudian ada adverb of place, nah, dan lain sebagainya. Itu akan kita jelaskan lebih rinci mungkin di video-video selanjutnya. Nah, kita masuk yang selanjutnya yaitu preposition. What is preposition? Nah, preposition adalah kata depan. Nah, bagaimana contohnya? Di dalam kalimat biasanya akan seperti ini. Oke? Nah, itulah contoh kata depan. Nah, dalam kalimat, kalau macam-macam kata depan seperti apa? Nah, ini dia contohnya. Nah, mungkin itu dulu untuk materi power of speech kali ini. Kalau kamu udah paham bagian-bagian power of speech ini, maka kamu bisa lanjut mempelajari yang lebih dalam. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu baru dari penjelasan-penjelasan saya. Oke, that's all. Assalamualaikum.